Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 yaitu Afrian Wahyuda, Abdurrahman, dan saya sendiri Ahmad Diri selaku presentator pada sesi diskusi pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 yang berjudul Ruang Lingkup Harta atau Amwal. Baiklah, mari kita masuk ke pokok pembahasan yang akan kami bahas pada diskusi pada kali ini. Yaitu pokok pembahasan yang akan kami bahas hari ini ada 5 pokok, yaitu apa saja pengertian harta, lalu apa saja unsur-unsur harta, apa kedudukan harta di Al-Quran dan As-Sunnah, lalu sebutkan pembagian-pembagian harta dan apa fungsi harta. Baiklah, memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu apa pengertian harta. Harta sendiri dalam bahasa Arab biasa disebut dengan al-mal, berasal dari kata mala yamilu mailan, yang mempunyai arti condong, cenderung, dan miring. Al-mal juga biasa disebut hal yang menyenangkan manusia, yang mereka pelihara baik itu dalam bentuk materi maupun manfaat. Sedangkan menurut istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada segala sesuatu yang legal menurut hukum syara atau hukum Islam, seperti jual beli atau albay, pinjam meminjam atau ariyah, konsumsi dan hibah atau pemberian. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka segala sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan harta, seperti halnya uang, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil peternakan, hasil perkebunan, dan juga pakaian, yang mana semuanya termasuk dalam kategori amwal. Lalu memasuki pokok pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur harta, di mana menurut fuqaha harta bersendi kepada dua unsur, yaitu unsur aniyah, ialah harta dalam wujud nyata, dan unsur urf, ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara segala sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat madiyah maupun manfaat maknawiyah. Nah, baiklah, kita memasuki pokok pembahasan yang ketiga, yaitu kedudukan harta di Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama di dalam surah Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma jalakum mustakhlafina fihi fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang berarti beriman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikanmu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Jadi dikatakan di sini adalah harta adalah milik Allah, manusia bukanlah pemilik mutlak, melainkan dibatasi oleh hak-hak Allah sehingga wajib dikeluarkan zakat atasnya dan diperuntukkan untuk ibadah lain dari harta tersebut. Lalu di kedudukan harta yang kedua di dalam Al-Quran, yaitu harta sebagai sarana untuk memperoleh bekal menuju kehidupan akhirat, seperti yang tercantum di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi, allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala aja lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahjanun. Yang berarti orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiring apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, maka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Lalu kedudukan harta yang ketiga di dalam Al-Quran, harta merupakan sarana untuk memenuhi kesenangan, seperti yang tercantum dalam Quran surah Ali Imran ayat 14 yang berbunyi,
Zuyyina linnasi hubbus sawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahab wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Lalu dalam kedudukan yang selanjutnya, harta sebagai ujian, yang dimana dikatakan dalam surah At-Taghabun ayat 15, Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Lalu yang terakhir adalah harta sebagai perhiasan. Lalu pada bagian yang kedua, kedudukan harta di dalam as-sunnah, yaitu ada dua macam. Harta adalah penyebab fitnah. Menurut hadis yang direwayatkan, Ka'ab bin Iyad telah berkata, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya bagi setiap umatku adanya fitnah atau ujiannya, dan fitnah bagi umatku adalah masalah harta. Dan dari hadis riwayat Ahmad mengatakan bahwa harta sebuah nikmat ketika dimanfaatkan oleh orang-orang yang solih, yaitu sebaik-baiknya harta adalah yang ada pada seorang yang solih. Lalu memasuki pembahasan yang keempat, yaitu pembagian harta. Menurut fuqaha, harta ditinjau dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, dan tiap-tiap bagian mempunyai ciri dan hukum sendiri. Pembagian tersebut sebagai berikut, yaitu yang pertama, ada yang namanya mutakawim dan gair mutakawim. Mutakawim ialah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta yang termasuk mutakawim ialah segala harta yang baik jenisnya, baik pula cara memperolehnya, dan diperbolehkan oleh syara. Misalkan seperti pakaian dan makanan dan lain-lain. Sedangkan gair mutakawim ialah harta yang belum dicapai oleh suatu usaha atau belum sepenuhnya berada di dalam genggaman kepemilikan manusia. Misalkan mutiara di dasar laut, minyak di perut bumi, dan lain-lain. Ataupun harta tersebut tidak diperbolehkan secara syara untuk dimanfaatkan kecuali dalam keadaan darurat, seperti minuman keras bagi orang muslim. Harta gair mutakawim tidak boleh dikonsumsi kecuali dalam keadaan darurat saja. Lalu yang kedua, ada yang namanya ikar dan mangkul. Menurut Hanafiyah, mankul adalah jenis harta yang dapat dipindah, ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lainnya, baik bentuk fisik dan zatnya berubah ataupun tidak, pada setiap terjadi perpindahan tersebut, misalkan uang, harta dagangan, hewan, ataupun harta yang dapat ditimbang dan diukur. Sedangkan ikar adalah harta yang tidak dapat dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah, rumah, taman, gedung, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada namanya mitsli dan kimi. Al-mal al-mitsli ialah harta yang memiliki persamaan, kesetaraan atau kesamaan di pasar. Tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya dan kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang bisa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta mitsli sendiri terbagi atas 4 bagian, yaitu harta yang ditakar atau al-makilat, harta yang ditimbang al-mauzunat, harta yang dihitung al-adiyat, dan harta yang dijual per meter az-ziraiyat. Al-mal al-akimi adalah jenis harta yang tidak memiliki padanan, dan jika terdapat persamaan antara satu dengan yang lain, maka nilai jualnya berbeda. Misalkan antara telur yang berkualitas baik dan yang berkualitas buruk. Lalu pembagian harta yang terakhir ada yang namanya istihlaki dan istimali.
Al-mal istilaki adalah jenis harta yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak atau merubah bentuk dari barang tersebut. Misalkan seperti makanan dan minuman, artinya barang tersebut tidak mendatangkan manfaat kecuali dengan merusaknya. Lalu adapun untuk uang, apabila dalam hal jual beli telah dilaksanakan akad, pembelian dan uang telah berpindah tangan, maka kepemilikannya telah hangus walaupun bentuknya secara fisik masih sama. Intinya, harta istihlaki adalah harta yang hanya digunakan untuk sekali pakai. Lalu al-mal istihmali adalah harta yang dapat digunakan tanpa harus merusak bentuk fisiknya, seperti rumah, kontrakan, dan lain-lain. Harta istimali dapat digunakan beberapa kali dan bisa digunakan sebagai objek ijarah atau sewa. Lalu masuki pokok pembahasan yang terakhir, ada yang namanya fungsi harta. Di mana fungsi harta menurut kami di sini ada 4 bagian, yaitu sebagai penyempurna pelaksana ibadah, lalu untuk meneruskan kehidupan dari periode ke periode selanjutnya, dan untuk memutar peranan kehidupan antara tuan dan pembantu, lalu yang terakhir untuk menumbuhkan silaturahim. Baiklah, itu saja pokok pembahasan pada presentasi kelompok kami pada hari ini. Salah hilap, saya mohon maaf. Wabillahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.